Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang masih Tuhan beri. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan berbagai kegiatan aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu jangan memandang muka. Yakobus pasal 2 ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang dengan memandang muka, warna kulit, atau melihat penampilan fisik. Padahal Alkitab menyatakan di dalam Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Juga di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Bukan hanya itu, dunia seringkali juga menilai seseorang dari status sosialnya, pangkat dan harta kekayaan yang dimilikinya, sehingga kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Itu dikatakan di dalam Amsal 19 ayat 4. Bapak Ibu Saudara, perihal penampilan luar seorang yang bernama Anaxagoras, seorang filsuf Yunani, pernah mengatakan bahwa penampilan fisik hanyalah sekilas dari apa yang sebenarnya tidak terlihat. Bapak Ibu Saudara, menilai dan membedakan orang lain dengan memandang muka, warna kulit, dan status sosial ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang ini. Tapi orang Kristen di era Yakobus pun melakukan hal yang sama. Mereka memperlakukan orang-orang kaya secara khusus dan istimewa. Sebaliknya, mereka memandang rendah dan hina jemaat yang miskin. Ini dipandang Yakobus sebagai tindakan kejahatan. Maka Yakobus menuliskan di dalam Yakobus 2 ayat 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Padahal Tuhan sendiri tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Di hadapan Tuhan, semua manusia sama dan sederajat. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Itu ditulis dalam Amsal 17 ayat 5. Artinya Bapak Ibu Saudara, siapa bertindak semena-mena terhadap orang miskin berarti melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan justru sangat mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang dipandang lemah, hina, dan miskin di pemandangan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen, jemaat biasa, bahkan pendeta atau gembala sidang yang memperlakukan saudara seiman dengan memandang muka. Yang kaya dan berpangkat begitu dihormati dan diperlakukan secara khusus di gereja, sehingga banyak orang menjadi kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memandang muka, berarti kita tidak hidup dalam kasih. Padahal dasar hidup Kristiani adalah kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak membeda-bedakan lagi satu dengan yang lain. Tetapi sama seperti Kristus melihat kita, semuanya sama. Tidak ada yang lebih istimewa di dalam persekutuan kita. Semua adalah istimewa seperti Tuhan memandang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami sangat diberkati. Bahwa kami tidak boleh menilai orang lain dari apa yang dia miliki, dari status sosialnya, atau dari harta yang dia miliki.
tetapi kami saling mengasihi satu dan yang lain, tidak mengistimewakan yang lain, dan yang lain kami harus tinggalkan. Ajar kami untuk memiliki kasih yang tulus seperti yang Tuhan kehendaki dan seperti yang Tuhan telah berikan teladan bagi kami. Kami akan masuk dalam berbagai aktivitas hari ini. Tuhan tolong kami sehingga apa yang kami lakukan semuanya dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan pimpin setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.